Assalamualaikum, hai saya Fianda Pemilia. Topik kali ini adalah learning disability atau anak dengan kesulitan belajar. Apa itu learning disability? Learning disability atau LD atau anak dengan kesulitan belajar merupakan gangguan dalam proses psikologis dasar atau neurobiologis terkait perbedaan cara otak seseorang bekerja dan terstruktur. Anak-anak dengan kesulitan belajar merupakan kelompok yang heterogen menunjukkan potensi kesulitan dalam berbagai area. Anak dengan learning disability kesulitan untuk memahami informasi, ketidakmampuan menggunakan bahasa baik lisan atau tulisan, seperti membaca, menulis, mengeja, perhitungan matematika, mendengarkan pelajaran, bahkan kesulitan untuk berbicara. Learning disability juga bisa ringan, sedang, atau berat. LD juga selalu dimulai pada masa anak-anak dan selalu merupakan kondisi seumur hidup. Selanjutnya, penyebab learning disability dibedakan menjadi dua bagian, yaitu faktor penyebab baik sebelum maupun saat kelahiran, dan faktor penyebab setelah kelahiran. Umumnya disebabkan oleh faktor genetik, penggunaan narkoba, rokok, alkohol selama kehamilan, terjadi komplikasi saat kehamilan seperti infeksi dan janin kekurangan oksigen, kemudian lingkungan yang beracun seperti keracunan merkuri, keracunan timbal, selanjutnya kekurangan gizi, dan keterlambatan perkembangan dalam sistem neurologis. Identifikasi anak dengan learning disability dengan 9 karakteristiknya. Pertama, gangguan perhatian. Kedua, gangguan kuantitatif. Ketiga, kesulitan membaca. Keempat, kesulitan bahasa lisan. Dan kelima, kesulitan bahasa tertulis. Keenam, kemampuan motorik buruk. Dan ketujuh, masalah pemrosesan informasi. Kedelapan, defisit keterampilan sosial. Dan kesembilan, defisit proses psikologis. Pertama, defisit dalam pencapaian akademik. Anak-anak dengan kesulitan belajar sering mengalami masalah dalam performa akademik, terutama dalam membaca, matematika, dan ekspresi tertulis. Kedua, defisit membaca. Siswa bisa kesulitan untuk membaca lisan, kesulitan dalam pemahaman membaca, gagal mengenali dan memahami kata-kata tertulis atau diseleksia, memiliki masalah dalam perhitungan matematika dan penalaran atau diskalkulia. Ketiga, defisit ekspresi tertulis, di mana ketidakmampuan anak dalam melakukan gerakan motorik seperti tulisan tangan yang buruk, disgrafia, dan ketidakmampuan belajar yang terkait dengan ejaan atau disortografia. Keempat, defisit bahasa, yaitu anak mengalami kesulitan dengan ekspresi lisan yang dapat mempengaruhi interaksi akademis dan sosial. Yang kelima, gangguan perhatian, memiliki rentang perhatian pendek, sulit fokus pada suatu tugas selama lebih dari beberapa detik atau menit. Keenam, underachiever, di mana memiliki kinerja di bawah kemampuan yang sebenarnya dan mendapat nilai lebih rendah dari teman-teman mereka. Ketujuh, defisit memori dan kognisi, di mana anak kesulitan dalam mengingat informasi yang dipelajari, dibaca, atau didengar, mengikuti berbagai arahan, dan kesulitan melakukan perencanaan tugas dalam urutan yang benar. Kedelapan, defisit metakognisi, di mana anak kesulitan dalam pemahaman tentang strategi untuk mempelajari suatu tugas dan menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir, gangguan perseptual. Anak kesulitan untuk menafsirkan apa yang dilihat atau didengar melalui indera yang ada, serta kesulitan membedakan dan menafsirkan sensasi dengan tepat. Anak dengan learning disability atau LD memiliki berbagai karakteristik dan penggolongan. Maka dari itu, guru atau orang tua anak harus tahu betul bagaimana kemampuan dan perkembangan anak. Sehingga anak dengan learning disability dapat mengikuti pelajaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhannya.